Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rina Harun dengan NIM 55142309. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar saya pada mata kuliah Sains dan Teknologi Arsitektur 2, yaitu evaluasi aspek sains pada rancangan bangunan bentang lebar dan bangunan berlantai banyak. Yang pertama yaitu analisis pada bangunan bentang lebar. Bangunan bentang lebar yang saya pilih yaitu Aquatic Center. Aquatic Center adalah sebuah bangunan olahraga yang secara khusus dirancang untuk mengadahi berbagai aktivitas dan eh, kompetisi akuatik seperti renang artistik, lomba indah, hingga latihan dan juga pembinaan atlet. Bangunan ini merupakan bangunan bentang lebar yang menggunakan struktur lipat, yang dimana merupakan sistem struktur yang tersusun dari bidang-bidang yang tipis yang saling terhubung yang membentuk lipatan atau sudut-sudut tajam sehingga menghasilkan elemen struktural yang kaku dan kuat dan juga mampu membentang jauh tanpa banyaknya kolom penyangga. Berikut merupakan denah dari Aquatic Center sendiri. Bangunan ini memiliki 24 ruang yang diantaranya yaitu kolam renang, kolam lompat indah, kolam belajar atau rekreasi, dan juga ruang-ruang penunjang lainnya. Pada denah ini kami membagi menjadi 6 segmen. Eh, Berikut merupakan segmen yang akan dianalisis lebih lanjut, yaitu eh, area kolam lompat indah dan juga area tribun. Yang pertama, selanjutnya itu analisis sumber pemanasan. Untuk analisis sumber pemanasan terbagi menjadi dua, yaitu sumber panas dari luar dan sumber panas dari dalam. Untuk sumber panas dari luar berasal dari radiasi matahari ke atap yang besar, yang dimana eh, atap yang luas dan miring akan menyerap banyak panas matahari. Ini adalah sumber panas utama pada area pool dan juga tribun. Selanjutnya yaitu sinar matahari pada sisi barat. Terdapat bukaan pada sisi barat yang dimana sinar yang masuk melalui kaca membuat panas terperangkap di atas area kolam dan juga berdampak pada area tribun. Dan untuk sumber panas dari dalam berasal dari kepadatan pengunjung seperti penonton dan juga atlet, dapat berasal dari peralatan room dan juga dapat berasal dari air kolam. Selanjutnya yaitu analisis penghawaan alami. Eh, untuk untuk potensi penghawaan alami yaitu di sini ada dua. Yang pertama bagian skylight dan juga bukaan pada sisi tribun. Apabila skylight dirancang dan bisa dimanfaatkan untuk stack ventilation, maka akan berpotensi sebagai penghawaan alami. Dan untuk bukaan pada sisi tribun dapat memungkinkan cross ventilation jika ada bukaan yang berlawanan di area tribun bertingkat. Selanjutnya yaitu kendala penghawaan alam. Eh, untuk kendala penghawaan alami, di sini ada dua, yaitu kebutuhan pengendalian kelembapan. Kolam menghasilkan uap air besar, ventilasi alami dapat mengurangi kelembapan, namun juga dapat mengurangi pengaturan temperatur air dan meningkatkan kehilangan panas kolam. Selanjutnya yaitu pencemburan udara. Ventilasi alami mungkin tidak cukup untuk kebutuhan kualitas ruang pada event penuh. Selanjutnya itu analisis pencahayaan ruangan. Eh, untuk potensi pencahayaan ruangan terdapat pada skylight yang berada di atap dan juga pada eh, fasad perforated, yang dimana fasad perforated ini dapat memberi cahaya terfiltrasi ke area tribun. Dan untuk kendala pencahayaan ruangan banyak sekali kendala yang bisa muncul pada ruangan ini, yaitu yang dimana glare dan silau pada permukaan air, eh, ketidakmerataannya cahaya, dan juga refleksi yang mengganggu, dan juga kontrol saat event malam, yang dimana perlu pencahayaan buatan berkualitas tinggi dan juga terencana apabila mengadakan event pada bangunan ini di malam hari.
Selanjutnya yaitu konsep evaluasi sumber pemanasan. Baik, selanjutnya yaitu analisis akustika. Eh, yang pertama yaitu kebutuhan kualitas suara di area tribun untuk lomba atau kompetisi, kejernihan suara pemain sangat penting. Ruang harus mendukung speech intelligibility, yang dimana pengumuman seperti pengumuman wasit dan juga musik pengiring. Eh, Pada ruangan ini juga terdapat beberapa sumber kebisingan, yaitu yang berasal dari suara penonton, suara mekanikal, pompa sirkulasi air, blowers, dehumidifiers, sistem HVAC, maintenance, dan juga refleksi sound dan permukaan beton yang menghasilkan refleksi panjang. Selanjutnya yaitu kendala akustika. Yang pertama yaitu permukaan keras dan volume besar. Yang permukaan keras dan volume besar menghasilkan reverb tinggi dan echo. Selanjutnya yaitu kombinasi air, permukaan keras dan volume besar atau refleksi untuk suara dan penonton menimbulkan pola kebisingan kompleks. Selanjutnya itu bukaan ventilasi besar. Bukaan ventilasi yang besar dapat membuka jalur masuk bising dari luar seperti dari jalan ataupun parkir. Selanjutnya yaitu masuk ke konsep evaluasi. Yang pertama yaitu konsep evaluasi sumber pemanasan. Eh, untuk konsep evaluasi sumber pemanasan di sini, untuk konsep evaluasi sumber pemanasan di sini yaitu pada zona kolam diatur dengan kontrol kelembapan yang tepat, dan pada zona tribun diatur dengan kontrol temperatur yang lebih rendah, dan juga menggunakan lapisan isolasi termal pada atap untuk mengurangi perpindahan panas matahari, menjaga agar tetap sejuk di musim panas dan juga hangat jika di musim dingin. Lapisan yang digunakan yaitu uh, rockwood, yaitu sandwich panel yang menggabungkan material isolasi isolasi pir dan juga rockwool sebagai panel ini dirancang untuk isolasi termal dan akustik. Panel ini sangat efektif dalam menjaga suhu di ruangan agar tetap stabil. Juga eh, memiliki kelemahan yang yaitu menyerap dan meredam suara yang efektif. Selanjutnya yaitu konsep evaluasi sumber pemanasan. Untuk konsep evaluasi sumber pemanasan yaitu menggunakan lapisan isolasi termal pada atap untuk mengurangi perpindahan panas matahari dan menjaga agar tetap sejuk di musim panas dan juga hangat pada saat musim dingin. Lapisan yang digunakan yaitu rock wool, yaitu sandwich panel yang menggabungkan material isolasi pir dengan rock wool. Selanjutnya yaitu menambahkan thermal zoning, yaitu strategi desain yang membagi bangunan menjadi beberapa area atau zona dengan kontrol suhu yang terpisah untuk mengoptimalkan kenyamanan dan efisiensi energi. Untuk
Untuk thermal zoning pada area zona kolam dan zona tribun sendiri, yaitu untuk zona kolam diatur dengan kelembapan yang ketat, sedangkan untuk zona tribun diatur dengan kontrol temperatur yang lebih rendah. Selanjutnya yaitu konsep evaluasi pengelolaan. Yang pertama yaitu menggunakan bukaan inlet dan exhaust untuk kolam. Pada bangunan ini udara dingin cenderung berada di bawah, sedangkan udara panas berkumpul di atas. Dengan adanya bukaan inlet di bagian tribun, udara dari luar dapat masuk secara terkendali. Dan apabila ditambahkan exhaust atau outlet di puncak atap, eh, dapat terbentuk alur udara yang vertikal. Selanjutnya yaitu memisahkan sistem AHU untuk tribun dan juga area kolam. Sistem AHU atau air memisahkan sistem AHU untuk tribun dan juga area kolam. Sistem AHU atau Air Handling Unit adalah komponen utama dalam sistem HVAC yang berfungsi untuk eh, mengolah dan juga mendistribusikan udara ke seluruh ruangan dalam sebuah bangunan. Selanjutnya yaitu menginstal dehumidifier terpusat pada zona kolam dan heat recovery. Selanjutnya yaitu konsep evaluasi pencahayaan. Yang pertama yaitu menggunakan skylight bird diffuser untuk mengendalikan glare. Selanjutnya yaitu penambahan light shelf. Selanjutnya yaitu reflektansi tekstur atau warna dinding interior 40-60%. Selanjutnya yaitu konsep evaluasi akustika. Yang pertama yaitu penambahan bevels akustik yang tergantung di plafon. Selanjutnya yaitu penggunaan panel penyerap di dinding tribun. Selanjutnya yaitu penggunaan desain sistem speaker zonal. Selanjutnya itu analisis pada bangunan berlantai banyak. Bangunan ini dirancang pada site yang terletak di Jalan Pangeran Hidayat, Kecamatan Kota Tengah, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Bangunan ini merupakan bangunan mixed use, yaitu lantai 1 sampai lantai 4 merupakan mall dan lantai 5 sampai 12 merupakan hotel. Pada bangunan ini yang akan dianalisis lebih lanjut yaitu pada lantai 2. Di lantai 2 terlihat zona lantai 2 terbagi menjadi beberapa zona, yaitu seperti zona retail, zona atrium atau void, eskalator dan lift pada mall, dan ruang servis, area F&B, dan ruang konferensi. Selanjutnya yaitu baik, selanjutnya yaitu analisis sumber pemanasan. Untuk analisis sumber pemanasan pada bangunan berlantai banyak terbagi menjadi 2, yaitu sumber panas dari luar dan juga sumber panas dari dalam. Untuk sumber panas dari luar, pada sisi utara mendapat radiasi matahari yang minim, sedangkan pada sisi timur barat radiasi yang sangat tinggi, terutama di sore hari. Bangunan ini menggunakan panel yang menyerap panas sehingga membuat ruangan akan lebih panas jika tidak menggunakan pendingin buatan yang banyak. Retail cenderung tertutup sehingga panas dari radiasi tersimpan ke dalam masa bangunan dan dilepas ke dalam.
Untuk sumber panas dari dalam, sumber panas dari dalam berasal dari pengunjung yang sangat ramai yang menghasilkan panas tubing. Uh, Berasal juga dari peralatan kitchen dan juga area gudang dan juga servis yang punya peralatan seperti AC helikopter dan juga mekanikal yang mendapatkan panas. Dan juga berasal dari lampu, signage, display window, retail yang berpotensi meningkatkan internal heat load. Selanjutnya itu analisis penghawaan alam. Pertama itu potensi penghawaan alam. Untuk potensi penghawaan alami ada dua, yaitu yang pertama void atau atrium sebagai jalur static efek. Jika atap void dilengkapi skylight yang dapat dibuka atau ventilasi di atas, udara udara hangat di dalam dapat naik dan keluar melalui stack effect. Ini dapat membantu penambahan udara. Uh, Selanjutnya yaitu pada pintu servis, area parkir terbuka atau ventilasi mekanikal yang berorientasi keluar yang bisa menjadi jalur udara masuk atau keluar jika dirancang untuk selanjutnya itu kendala penghawaan alam. Yang pertama itu retail cenderung menjadi ruang tertutup dengan muka ke koridor depan ke sisi luar sehingga tidak ada cross ventilation alami untuk kondisi tersebut. Koridor dikelilingi oleh tenan sehingga sumber udara segar dari luar minim. Void besar membantu ventilasi vertikal tetapi tidak mengganti aliran horizontal yang dibutuhkan untuk mendinginkan tiap tenan. Jika penghawaan alami diandalkan untuk dapur, ini dapat menimbulkan masalah bau atau asap yang masuk ke area retail. Biasanya F&B memerlukan sistem exhaust mechanical. Selanjutnya yaitu analisis pencahayaan alami. Untuk potensi pencahayaan alami, jika ada jendela atau bukan kecil di muka utara, akan mendapat cahaya pagi atau siang tanpa panas berlebih. Selanjutnya yaitu celah dekoratif pada fasad panel bila berlubang atau mesh dapat filter cahaya memfilter cahaya tetapi intensitasnya tetap rendah. Selanjutnya area sekitar void dapat menikmati cahaya dari atas. Retail yang berhadapan langsung ke void akan mendapat cahaya tidak langsung. Gudang, pantry, ruang servis, dan beberapa retail dalam cenderung tidak memiliki jendela sepenuhnya, sehingga bergantung pada pencahayaan buatan. Ruang konferensi dalam yang tanpa bukaan membutuhkan pencahayaan buatan dan kontrol intensitas cahaya untuk ruang konferensi. Ruang konferensi dalam membutuhkan cahaya buatan dan kontrol intensitas. Selanjutnya yaitu kendala pencahayaan alam. Ketergantungan pada lighting buatan mall umumnya dirancang dengan lighting buatan untuk menjaga tampilan produk dan juga kenyamanan visual. Selanjutnya yaitu uniformitas pencahayaan. Selanjutnya ada glare dan overlighting. Selanjutnya itu ruang display retail memerlukan CRI dan temperatur warna tertentu. Selanjutnya yaitu analisis akustika. Ruang komersial yang besar dan keras memantulkan gelombang suara, meningkatkan kebisingan latar atau reverberation. Void memperparah penyebaran suara. Beberapa ruang membutuhkan isolasi suara seperti ruang konferensi, bioskop, dan juga ruang kantor. Ruang konferensi memerlukan SNR yang tinggi dan rendah noise latar, peredaman suara, dan isolasi dari kebisingan koridor atau eskalator. Dan untuk retail premium,
membutuhkan suasana tenang eh, yang yang memerlukan seperti butik dan juga toko elektronik. Dan area makan memerlukan kontrol kebisingan agar percakapan tidak terganggu. Selanjutnya itu kendala akustika. Kendala akustika terletak pada void pusat yang dimana memfasilitasi penyebaran suara antar lantai, suara dari lantai dasar dapat jelas dengar di lantai 2, dan selanjutnya yaitu koridor yang terbuka ke tenan, selanjutnya yaitu bahan penyekat yang minim. Selanjutnya yaitu konsep evaluasi sumber pemanasan. Yang pertama yaitu mengendalikan panas dari arah utara yang bisa dengan penggunaan shading, kisi-kisi, sunscreen, atau kaca lobi pada fasad depan untuk mengurangi masuknya panas melalui radiasi langsung tanpa mengurangi pencahayaan. Selanjutnya itu mengurangi penyerapan panas pada permukaan bangunan. Selanjutnya itu mengoptimalkan posisi ruang berdasarkan tingkat panas. Selanjutnya itu mengontrol panas internal. Selanjutnya yaitu konsep evaluasi penghawaan. Untuk konsep evaluasi penghawaan yaitu meningkatkan jumlah dan kualitas bukaan, membuat jalur ventilasi silang, menyediakan ruang transisi yang mempermudah aliran udara, dan mengoptimalkan ventilasi buatan. Selanjutnya itu konsep evaluasi pencahayaan alami. Untuk konsep evaluasi pencahayaan alami yaitu dengan membuka akses pencahayaan alami tanpa menambah panas, memperbesar bukaan pada ruang yang gelap, penataan ulang ruangan agar penggunaan cahaya alami lebih merata, dan mengendalikan silang. Selanjutnya itu konsep evaluasi akustika. Yang pertama yaitu mereduksi kebisingan dari jalan, memisahkan ruang yang butuh ketenangan, memperbaiki akustik internal, dan mengendalikan kebisingan dan aktivitas internal. Sekian presentasi dari saya untuk hasil tugas besar pada mata kuliah Sains dan Teknologi Arsitektur 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.